Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have... Salam Jas Merah, berjumpa kembali dengan saya, Pak Leo Sihotang, dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 di channel YouTube saya, Memang Guru Sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan kepentingan pada periode 1948 sampai 1965. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi. Adapun materi kali ini akan dibagi menjadi 3 ancaman disintegrasi atau pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Lalu yang ketiga adalah pemberontakan RMS. Kita akan saksikan langsung pada pemberontakan yang pertama. Pemberontakan yang pertama adalah APRA. APRA ini adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang tentara berkebangsaan Belanda dan berketurunan Turki juga. Raymond Westerling ini menarik berbagai prajurit, mantan prajurit dari KNIL dan juga KL. Prajurit KNIL ini adalah mantan prajurit dari Kerajaan Hindia Belanda. Yang kedua, pemberontakan APRA ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Yang ketiga, pemberontakan atau gerakan APRA ini diberikan nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Karena berdasarkan ramalan yang terkenal di Pulau Jawa, yaitu ramalan Jayabaya, mengatakan dalam ramalannya bahwa akan muncul seorang Ratu Adil yang akan memimpin secara adil dan juga secara bijaksana. Lalu bagaimana jalannya pemberontakan APRA? Yang pertama, pada 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA yang berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Lalu pasukan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Selanjutnya, selain di kota Bandung, APRA ingin merencanakan gerakan di Jakarta, dan menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta akan dipimpin oleh Sultan Hamid II yang akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Sultan Hamid II ini adalah penggagas atau pelopor lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lalu bagaimana upaya penumpasan pemberontakan dari pemerintah pusat? Yang pertama, dilakukan operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS. APRIS itu adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, operasi militer ini mendapat dukungan dari penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di kota Bandung. Lalu yang ketiga, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Lalu bagaimana dengan Raymond Westerling? Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Dan sampai detik ini disebutkan bahwa Raymond Westerling itu tidak pernah dibawa ke pengadilan dan tidak pernah dihukum atas kejahatan-kejahatannya. Baik, apabila anak-anak kami belum memahami atau belum mengerti tentang pemberontakan APRA, maka saya akan memutar satu kali lagi video penjelasan tentang gerakan APRA. Selamat menyaksikan. Saat Indonesia telah merdeka, kemerdekaan itu terus diserang dengan pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Kota Kembang. Kehidupan Kota Bandung yang awalnya tentram dan damai
berubah menjadi kota yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan ini muncul sejak terbentuknya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Raymond Pierre Paul Westerling yang lahir pada 31 Agustus 1919 merupakan komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung. Ia dipersiapkan Belanda untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Westerling ditugaskan menjadi komandan pasukan khusus untuk menumpas pemberontakan. Penugasan Westerling malah berakibat fatal dengan tewasnya 40.000 korban. Ia melanggar HAM di mata internasional dan hal tersebut membuatnya dinonaktifkan dari jabatannya. Westerling pun dipindah tugaskan ke Jawa Barat dan ia pun menikah dengan seorang gadis keturunan Eurasia. Angkatan Perang Ratu Adil adalah milik tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab ramalan Jawa kuno atau ramalan Jayabaya yang meramalkan arti kedatangan Ratu Adil yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai darah campuran Turki, Westerling mengenang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari Turki. APRA memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di negara-negara itu. Tidak senang dengan pemerintahan Soekarno, Westerling bekerja sama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II untuk meluncurkan kudeta pada Januari 1950. Pada 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta pertama untuk mengenangkan pemerintahan RI. APRA berhasil menduduki Bandung untuk sementara, namun mereka pun gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Rencana mereka untuk menggulingkan kabinet RIS pun gagal. Kegagalan ini membuat Westerling melarikan diri ke Singapura dan kemudian mencapai Belanda lewat Belgia. Tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat, apapun berhenti berfungsi pada Februari 1950. Sultan Hamid II ikut ditahan dan hal ini malah mempercepat pembuaran RIS menjadi NKRI. Yang kedua adalah pemberontakan dari Andi Aziz. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz adalah penolakan dari Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Pasukan Andi Aziz ini menamakan diri sebagai pasukan bebas. Pada keterangan foto dikatakan bahwa pemberontakan Andi Aziz sebenarnya tidak mendapat dukungan dari rakyat Sulawesi. Sebagian besar rakyat Sulawesi menyatakan keinginannya untuk kembali ke NKRI. Lalu bagaimana jalannya pemberontakan dari Andi Aziz? Yang pertama, pada 5 April, pada jam 5 pagi, Andi Aziz beserta dengan pasukannya yang dibantu oleh tentara KL, yaitu tentara kerajaan atau tentara Belanda, dan KNIL menyerang markas besar APRIS di kota Makassar. Lalu yang kedua, mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Lalu yang ketiga, beberapa perwira ditawan, termasuk Letkol AJ Mokoginta, dan beberapa prajurit APRIS atau TNI pun menjadi korban. Pada keterangan foto, inilah iring-iringan mobil yang membawa jenazah prajurit APRIS yang gugur dalam misi penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Lalu bagaimana upaya penumpasan pemberontakan dari pemerintah pusat Indonesia? Yang pertama, pada 8 April 1950, pemerintah pusat RIS kemudian mengeluarkan ultimatum atau ancaman yang isinya untuk menginstruksikan Andi Aziz untuk menyerah dalam tempo 2x24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz berangkat ke Jakarta pada 15 April setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, yaitu Sukawati. Ia
pun terlambat sampai ke Jakarta sehingga dia akhirnya dijatuhi hukuman dan dia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Meskipun Andi Aziz sudah ditangkap dan diadili, namun masih banyak anggota-anggota lainnya atau sisa-sisa kelompok dari Andi Aziz yang melanjutkan perjuangan. Untuk menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, maka dikirimlah pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang yang disusul dengan pasukan TNI yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Apabila anak-anak kami belum memahami secara utuh tentang pemberontakan Andi Aziz, maka saya akan memberikan video penjelasan satu kali lagi tentang Andi Aziz. Selamat. Pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS merupakan kepanjangan dari Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang merupakan mantan dari Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Apa latar belakang dari pemberontakan RMS ini? Pemberontakan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur, NIT ataupun dari NKRI. Ini adalah keterangan foto dari Sumokil, merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Yang kedua, bagaimana jalannya pemberontakan RMS? Yang pertama adalah 25 April 1950, Sumokil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota daripada RMS. Lalu yang kedua, rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang RMS. Ini adalah foto dari para anggota RMS. Bahkan RMS itu sudah memiliki yang namanya teks proklamasi kemerdekaan dari Republik Maluku Selatan. Ini adalah foto atau gambar dari teks proklamasi RMS versi bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Presiden RMS ketika itu, yaitu C.H. Manungkuto dan wakilnya A. Wai Rizal. Lalu kemana? Di mana posisi daripada Sumokil? Sumokil ketika itu belum terlalu memberikan pengaruh di Ambon sehingga dia masih memiliki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Manungkuto hanya menjadi presiden selama 14 hari karena dia langsung bertobat dan memutuskan untuk kembali mengucapkan sumpah untuk kembali ke Bumi Pertiwi atau kembali ke NKRI. Lalu bagaimana upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia? Pemberontakan RMS itu diupayakan untuk ditumpas. Pada 14 Juli 1950,
Gerakan operasi militer atau GOM ketiga dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas RMS. Lalu yang kedua, salah seorang prajurit TNI yaitu Letkol Slamet Riyadi tewas dalam perjuangan merebut benteng New Victoria. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Baik, apabila anak-anak kami belum paham tentang Republik Maluku Selatan, saya akan memberikan video penjelasan satu kali lagi tentang gerakan disintegrasi dari Republik Maluku Selatan. Selamat menyaksikan. RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan negara yang didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950. Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Lalu, bagaimana sih awal mula pendirian negara RMS ini? Perlu kalian tahu juga, RMS sampai saat ini masih ada loh. Kalau ngomongin RMS, nggak bisa dilepaskan dari sistem federal negara kita dulu guys. Untuk membahas RMS, kita wajib tahu bentuk negara kita dulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda hingga pertengahan 1950. Nah, tadi saya mengatakan tentang negara Indonesia Timur. Ya, ini merupakan negara bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu tuh negara kita berbentuk federasi, ya kayak Amerika atau Malaysia gitu. Pasca agresi militer Belanda II, sudah mulai banyak berdiri negara-negara federal yang bisa dibilang negara boneka Belanda seperti negara Pasundan, negara Borneo, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. RI saat itu hanya menyisakan Yogyakarta dan sebagian Sumatera saja. Bahkan setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949 ditandatangani, negara kita masih berbentuk federasi di bawah Uni Indonesia Belanda. Tapi bedanya bangsa kita sudah diakui kedaulatan wilayahnya dari Sumatera hingga Maluku. Kita bersama Belanda mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Soekarno yang sebelumnya adalah Presiden RI diangkat menjadi Presiden RIS. Di sini RI merupakan negara bagian dari RIS ya. Setelah beberapa bulan berbentuk federasi, muncul gagasan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Pastinya ada pihak-pihak yang kontra dengan gagasan membentuk negara kesatuan. Salah satunya yaitu Christian Sumokil. Sumokil saat itu merupakan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Ketika wacana kembali ke bentuk negara kesatuan muncul, jelas Sumokil menolak keras hal tersebut. Ia seakan tidak ingin kehilangan posisi di negara Indonesia Timur. Ia ingin NIT tetap berdiri. Ia tak ingin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dari Pulau Jawa masuk ke wilayah NIT. Sumokil adalah orang di balik gerakan Andi Aziz yang meletus di Makassar pada 5 April 1950. Setelah pemberontakan Andi Aziz dan pasukan bekas KNIL dinilai gagal, ia lantas terbang ke Ambon menggunakan pesawat militer Belanda. Ia tiba di Ambon pada 13 April 1950. Saat itu kota Ambon dikuasai oleh bekas pasukan KNIL. Nah, kalau kalian nggak tahu KNIL itu apa, KNIL merupakan kepanjangan dari Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Ratusan bekas anggota KNIL dengan dibantu ribuan pemuda bersenjata tombak dan panah kemudian menjadi kekuatan inti militer RMS. Dengan semakin kuatnya militer RMS, wajar saja jika mereka cukup disegani oleh APRIS atau TNI. Hal ini cukup membuat Presiden Soekarno pusing, dikarenakan darah saudara sebangsa mungkin akan berjatuhan karena konflik kepentingan. Untuk mengatasi separatisme di Maluku, Presiden Soekarno mengambil langkah diplomasi damai dengan mengirim tim yang diketuai oleh putra daerah Maluku yaitu Johannes Leimena. Namun, upaya mediasi gagal. Sumokil dan pengikut-pengikutnya menolak ajakan persatuan tersebut. Jalan damai dirasa buntu. Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi mau tak mau harus menindak tegas Sumokil CS dengan menerjunkan pasukan TNI. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah ketika Sumokil berhasil ditangkap oleh pasukan TNI di Pulau Seram. Meskipun pada awalnya Dr. Sumokil mampu untuk melarikan diri, berkat
kerja keras dari TNI atau APRIS, maka Sumokil pun berhasil dilumpuhkan dan dijatuhi hukuman mati. Dengan begitu, maka berakhirlah perlawanan atau pemberontakan dari RMS yang dipimpin oleh Sumokil.